Makasih Pak. Belum dicoba materinya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang. Tak lupa selawat dan salam semoga juga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Bina Amal Ibu Mar'ah beserta jajarannya dan seluruh para wali murid, orang tua yang sudah hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Happy hari ini? Happy ya, alhamdulillah. Allah mudahkan langkah-langkah kita untuk hadir di majelis ilmu, karena katanya kalau hadir di majelis ilmu itu salah satu kesempatan untuk berada di taman surga. Betul kan? Mau kan ya? Nah, katanya ada dua tuh taman surga, satu di Raudhah, ya kan jauh ya Bu ya. Nah, satu lagi adanya di majelis ilmu. Jadi beruntung sekali kalau kita menjadi orang tua yang senang belajar, senang hadir di majelis-majelis ilmu, karena insya Allah di sana kita bisa dapat banyak pencerahan. Pencerahan itu Ibu kalau dalam level energi, emosi itu kan ada energinya. Level yang paling tinggi itu adalah level pencerahan. Ya, energinya 1000 gitu nilainya. Nah, di mana kita dapat pencerahan atau kapan supaya kita bisa punya energi yang tinggi? Itu ya di majelis ilmu. Ya, bisa dengan belajar, baca buku, video dan lain-lain. Sudah siap berbagi ilmu pagi ini? Insya Allah. Kita awali dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Allah lembutkan hati kita, dimudahkan untuk bisa sharing, menerima dan kemudian nanti mempraktekkan ilmunya. Materi hari ini adalah tentang bersinergi membentuk karakter robbani. Ya, perkenalkan, saya Sukmadiarti Pranginangin. Ya, mungkin ada yang bertanya Pranginangin itu apa? Itu adalah marga. Marga dari mana? Ya, dari Sumatera Utara. Sumatera Utara mana? Sukunya Karo. Ya, kalau di Sumatera itu kan ada Batak, ada Melayu. Nah, saya masuknya genre Karo. Nah, ya, jadi kalau ada Sembiring, Patifatul Sembiring, nah itu satu genre. Oke, Pranginangin ya. Kemudian saya sehari-hari berpraktek sebagai konselor keluarga, menangani konsultasi pernikahan, konsultasi parenting, termasuk coaching karyawan, dan juga merupakan konsultan SDM, mengisi training ataupun pelatihan dan coaching untuk pembinaan karyawan. Kami berpraktek di Banyumanik di Puri Asri Perdana. Oke, sudah dikaruniai 3 orang putra, yang paling besar sekarang sudah SMA kelas 2, yang kedua sudah SMP kelas 2, yang ketiga SD sama kelas 6. Tepuk tangan dong. Ya, untuk para orang tua yang sudah punya anak kelas 6 ya, karena bentar lagi balik ya. Siap-siap. Kok siap-siap ada apa gitu ya. Ya, karena nanti setelah fase mereka balik, nah itu ada goncangan-goncangan yang tidak terduga. Jadi nanti kita sharing ya Ibu ya, karena saya sudah melewati 2 fase di atasnya. Ya, kakaknya sudah SMA, kemudian adiknya SMP. Ya, ternyata memang banyak goncangannya. Yang kalau di fase anak pertama karena belum tahu ya, belum pernah mengalami kan gitu ya, baru anak pertama, ya kaget gitu ya. Goncangannya ya goncang gitu. Dari segi emosi, pola pikir, perilaku, itu menantang sekali memang. Nah, sampai waktu itu tersadarnya pas kebetulan orang tua lagi di rumah, anak kan emosinya nggak stabil tuh, meledak-ledak katanya gitu ya. Kemudian si ayahnya saya bilang, kakak sabar, lagi fasenya, anaknya lagi balik. Baru sadar, tersadar maksudnya, karena sebelumnya nggak sadar, dipikir anak ini masih anak-anak terus.
Biasanya kan nurut, kalau anak-anak tuh nurut satu arah masih bisa. Begitu dia balik nggak bisa, sudah harus dua arah. Nah itu yang kita kaget, belum pernah menghadapi, shock kok pada bantah, kok emosian, kok gini gitu, banyak koknya gitu ya. Nah, akhirnya kan kita emosi juga ya. Nah kalau kita emosi dia tambah ribut. Nah, ya belajarnya di situ. Kemudian masuk anak kedua, ya sama, begitu masuk SMP gitu ya. Wah rumah berantakan tuh. Kalau nyari seragam nggak ketemu seragamnya, gimana sih, mana sih naruh seragam kok nggak beraturan? Ya dilempar satu lemari. Kalau diladeni amarahnya nggak jadi sekolah. Bener nggak? Kalau anaknya emosi kita ladeni emosinya, kok gitu nggak sopan, durhaka misalnya ya. Akhirnya tujuan kita dia sekolah nggak berangkat kalau dilawan. Nah ini seni-seni yang perlu mentalnya yang disiapkan gitu ya, supaya nanti ibu-ibu ketika anaknya masuk SMP, kan biasa anak-anak yang laki-laki ya, karena yang perempuan dan laki-laki ya, itu fase baliknya kan beda-beda, gitu ya. Jadi nanti kita tidak kaget gitu loh, sehingga kalau tidak kaget responnya bisa jauh lebih hangat. Karena kunci membangun hubungan yang sehat dengan anak itu adalah hubungannya hangat gitu, responnya maksudnya, respon kita. Oke, kalau mau yang follow akun Instagram saya @sukmadiarti_psikolog atau @psikolog_keluarga. Yang mau catat HP juga boleh ya, mau konsultasi parenting juga boleh ya, sharing. Kita juga ada komunitasnya, nanti juga bisa bergabung karena biasanya saya mengadakan seminar parenting online juga, kadang free, kadang berbayar, teman-teman bisa join ya. Baik, saya masuk ke materi. Kita awali dengan sebuah kutipan dari siapa ya? Saya sendiri deh ya. Jadi sudah mengumpulkan beberapa sumber ya. Ternyata orang tua itu adalah rumah bagi setiap anaknya. Sosok yang menjadi tempat untuk tumbuh kembang karakter anak. Bapak rumah itu rasanya gimana kalau ada di rumah, Pak? Bapak kalau ada di rumah perasaannya gimana, Pak? Nyaman. Apalagi ngantuk ya Pak, saking tenangnya ya. Apalagi Pak? Nyaman. Apalagi rasanya ketika ada di rumah? Kenyang. Bapak-bapak banget ya. Ibu, ya bapak-bapak butuh dikenyangkan di rumah ya. Apalagi, Bu? Apa rasanya ketika berada di rumah yang bikin pengen cepat pulang ke rumah tuh, ingin mencari apa sih? Kasur. Ya, apa yang ditemukan di kasurnya? Nyaman, tenang, merasa dilindungi, aman, ya kan? Damai, ya. Nah, ya. Itu rumah fisik. Rumah fisik aja senyaman itu gitu. Nah, kita orang tua adalah rumah juga bagi jiwa anak. Sudahkah kita jadi rumah yang memberi keamanan, kenyamanan, ketenangan, perlindungan, kebahagiaan ya kepada anak kita? Saya isi materi ini di webinar dan kemarin baru saya isi juga. Suatu hari sebelum ke sesi yang pertanyaan peserta kemarin, saya sharing bahwa dulu ketika saya kecil, ketika pulang sekolah, pulang kuliah, itu yang saya cari di rumah adalah mama saya manggilnya mama. Mama di mana ya? Oh, di dapur. Mama di mana ya? Oh, di kamar. Mama di mana ya? Oh, kok nggak ada. Ketika mama ada, itu pulang sekolah capek, pulang kuliah lelah, banyak pikiran, banyak masalah di sekolah. Ketika lihat mama ada di rumah, tenang. Walaupun mamanya nggak diapa-apain juga gitu, nggak diminta masak atau ngapain juga enggak. Tapi ngelihat mama ada di rumah, tenang. Oke, suatu hari pulang sekolah, pulang kuliah waktu itu cari-cari mana ya mama, di kamar nggak ada, di dapur nggak ada, kesel yang muncul.
Sampai saya bertekad, nanti saya udah gede, saya kerjanya dari rumah aja kalaupun mau kerja, supaya setiap kali anak saya pulang dia ketemu mamanya gitu. Saking mungkin saya terluka gitu, padahal ya nggak sering-sering amat juga mamanya keluar gitu ya, tapi kok nggak ada di rumah sih gitu. Ada yang kecarian gitu. Nah, pernah dengar juga Ustadz Felix bilang, saya itu rumah saya ya istri saya. Dia silahkan bekerja, berdakwah, karir, bisnis, tapi kalau saya pulang, dia sudah ada di rumah. Karena kalau dia nggak ada, saya tuh kebingungan. Karena rumah saya, dia, istrinya. Jadi kita perlu memahami bahwa kita adalah rumah bagi anak-anak kita, baik kita ayah maupun kita ibu. Ketika saya sharing ini ibu, peserta seminar saya bilang gini, Bu, gitu, dia online gitu ya. Ya Allah Bu, saya pikir selama ini saya normal. Maksudnya? Iya, saya pikir selama ini keluarga saya itu normal waktu saya kecil. Kenapa? Ya begitu ibu bilang rumah ibu adalah mama, saya jadi sadar bahwa kehidupan saya tidak normal gitu. Maksudnya? Karena sejak kecil ya, ketika dia pulang, ketika dia dari mana-mana, yang menyambut tuh pembantunya, gitu, Simba. Karena orang tua pagi sampai malam kerja dua-duanya, gitu ya. Jadi apapun kebutuhannya, penyambutan dan lain-lain itu ya semua dihandle sama Simba. Nah biasanya kalau udah pulang kerja kan energi orang tua juga udah habis dan dia tidak menemukan kehangatan, kira-kira gitu. Dan saya tidak merasa bahwa orang tua saya adalah rumah gitu. Sekarang saya sudah dewasa, dia kan sudah dokter ya, tinggal di luar kota, rumah orang tuanya di Bandung. Ketika saya ada dinas ke arah Bandung sekalipun, dan saya hanya nyetor aja, saya udah mampir ke rumah. Ada tidak ada mama ibu saya, bapak ibu saya di rumah, nggak jadi masalah. Yang penting saya sudah pulang ke rumah. Oke, kenapa bisa begitu? Kita bilang anak kita nanti nggak berbakti ya Bu. Ternyata ada yang kosong di sana. Syukurnya Bu, saya nggak gitu sekarang ke anak saya. Anak saya kalau pulang ya nyariin saya juga. Alhamdulillah. Oke. Kemudian di sesi yang webinar seminar yang kemarin, ada peserta yang juga angkat tangan. Ibu, saya juga tertampar gitu. Karena ketika dia kerja, ketika saya pulang kerja, anak saya nggak nyambut saya, gitu. Anak saya juga nggak nyariin saya. Ya udah masing-masing aja, gitu. Kayaknya saya belum jadi rumah deh buat anak saya. Ya, nah ini yang kemudian menjadi sumber permasalahan anak maupun pasangan. Ketika kita sebagai pasangan atau kita sebagai orang tua belum menjadi rumah. Kaitannya dengan karakter kan gitu ya. Karakter robbani. Oke. Kita lanjut ya. Nah, karakter itu apa sih? Karakter itu menggambarkan nanti cara seseorang berpikir, pola pikir anak ya. Kemudian cara dia mengelola emosi, cara dia bersikap, berperilaku, berkomunikasi. Nah, itu karakter. Ya, kalau karakter robbani, nah berarti dikaitkan pola pikirnya, cara berperilakunya, sikapnya, cara komunikasinya itu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dan kita, namanya kita Islam, ya kita ingin membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter robbani. Tanya ya. Ibu pengen anak ibu karakternya seperti apa? Karakterku macam-macam Bu, ya misalnya tekun, saleh, lembut, penyayang, rajin. Dengan kondisi anak ibu selama ini, gitu ya, harapan ibu dia bisa menjadi anak seperti apa? Anak berkarakter apa sih? Mandiri, ya. Apalagi Bu? Ayo Bu muncul Bu. Solihah, apalagi? Pengen anaknya gimana?
Tahu nggak apa yang ibu inginkan, kan gitu ya. Kita ini kadang protes sama anak, terus kita tahu nggak kita maunya dia jadi anak yang bagaimana gitu. Ayo, nurut. Apalagi? Tanggung jawab. Tangguh, bertanggung jawab. Sabar. Pemimpin. Pemimpin, berjiwa pemimpin. Kreatif. Kreatif. Sabar. Sabar. Ayo Pak, anaknya mau jadi gimana Pak? Disiplin. Disiplin, oke? Dor, ya kan? Kadang-kadang kita berharap banyak pada anak, sementara kita sendiri belum tahu. Kita pengen anak kita ini berkarakter apa? Ayo Pak, dengan kondisi anak Bapak selama ini, Bapak kan punya harapan, misal dia punya kekurangan nih, terus Bapak maunya dia gimana? Sabar. Sabar. Bapak? Manut. Oke? Iya. Nah, jadi kita perlu tahu kita pengen anak kita jadi seperti apa. Contoh, waktu itu anak saya yang kedua, yang laki-laki itu nggak pernah kelihatan belajarnya, gitu ya. Anak laki-laki, gitu ya. Dan suatu hari saya melihat dia lagi belajar di meja makan, gitu kan. Takjub dong, gitu ya. Gitu ya, karena saya pengen anak saya menjadi anak yang tekun, ya, karena tekun itu kunci sukses, ya, bukan pintar yang menjadi kunci sukses, tekun yang membuat seseorang itu sukses, ya kan? Maka begitu saya lihat perilaku anak saya menunjukkan ketekunan, dia lagi belajar kan, gitu ya, walaupun baru kali itu kelihatan. Maka saya dekati, saya usap-usap punggungnya, alhamdulillah, anak Umi anak yang tekun. Supaya masuk itu, supaya terinstal dan diulang-ulang. Khususnya di momen-momen emas, bangun tidur mau tidur. Misal kalau bangunin anak pagi-pagi gitu ya, bukan ngomel-ngomel Bu, sekarang ya, dulu ya. Udah belajar ya, diusap-usap, dipeluk-peluk, abang anak yang tekun. Umi seneng banget, alhamdulillah. Dan kemarin bagi rapot kata gurunya, Rais anak yang tekun Bu, tugas-tugasnya semua dikerjakan, nilainya juga bagus. Oh alhamdulillah. Coba kalau saya ngelihat dia belajar tadi ya, kemudian saya responnya kan baru itu lihatnya ya, selama ini nggak kelihatan kapan belajarnya gitu kan. Bisa aja kan saya bilang apa Bu? Tumben ya Bu ya. Tumben amat nih belajar ya Allah. Tumben amat ke masjid, tumben amat. Nah, kira-kira Ibu kalau digituin rasanya apa? Sakit hati. Sakit hati ya Bu. Berarti kalau kita ngucap itu ke anak, kita sedang membuat anak jadi sakit hati. Kalau dia sakit hati, dia lakukan lagi atau tidak? Tidak. Oke, berarti yang menyebabkan anak kita tidak melakukan kebaikan siapa? Nah, ya, respon kita maksudnya. Respon kita, saking senengnya kan kita ngucap begitu ya, ya Allah tumben banget ya. Tapi ternyata salah respon. Bukannya senang, anak malah sakit hati. Ketika sakit hati dia gak mau. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, apa nih yang jadi tantangan ayah bunda selama ini dalam mengasuh anaknya, khususnya yang kelas 6 ini? Bapak, Ibu, apa tantangannya Pak? Selain HP? Nggak ada tantangan nih, aman semua anaknya. Masya Allah, alhamdulillah, orang tuanya soleh-soleha ya, anaknya juga Masya Allah, soleh-soleha semua, alhamdulillah. Nggak tahu masalahnya ya Pak ya, diserahkan pada Ibu semua ini Pak. Apa Pak? Handphone. Kenapa dengan handphone? Mabar. Kenapa dengan mabar? Emang kenapa kalau anaknya mabar? Ya, jarang belajar. Jarang belajar. Kenapa kalau anaknya jarang belajar? Bapak tuh merasa apa? Tapi udah pinter. Kalau udah pintar, terus masalahnya apa? Gak ada masalah. Nah, berarti nggak ada masalah. Terus kenapa tadi menyebut handphone?
sering kalau disuruh sholat sering nanti gitu. Sering nanti karena handphonenya Pak. Rasanya apa? Jengkel. Jengkel. Nah itu yang disebut masalah. Oke? Karena ternyata handphone yang kita takutkan bikin anak nggak pinter, bikin anak sakit, tidak terjadi. Anaknya pinter. Yang buat itu jadi masalah buat kita apa? Saya jengkel. Kalau saya senang kan nggak jadi masalah. Oke, paham ya? Cara menemukan masalah itu seperti apa? Masalah itu adalah ketika ada kondisi dan perasaan kita jengkel, sedih, marah, takut, itu jadi masalah. Tapi ketika ada kondisi, tapi perasaan kita senang, menerima, syukur, nggak jadi masalah dong. Oke? Dapat? Nah, kalau masalahnya adalah jengkel, bisa Bapak atasi atau enggak? Dengan diri Bapak sendiri? Bisa, ya. Jadi kita bisa menyelesaikan dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Ke titik apa? Ke titik tenang, ke titik menerima. Nah, kira-kira kalau Bapak menegur anaknya yang main HP belum sholat dengan rasa jengkel, kira-kira perilaku Bapak, nada suara Bapak, bahasa tubuh Bapak seperti apa? Ya agak tinggi. Nadanya jadi tinggi. Kata-katanya Ya nyuruh cepat itu. jadi nyuruh cepat, ya kan? Hasilnya Lama-lama gitu. lama-lama mahal. Kira-kira perasaan anaknya Enggak tahu. jengkel, nular. Perasaan tuh nular. Jadi ketika kita mengingatkan anak dalam keadaan jengkel, anak ya ikut jengkel. Kemudian kita bilang bantah karena nadanya kok ikutan tinggi. Yang mulai siapa? Yang mulai siapa? Kita. Jadi apapun masalahnya, kalau tahu perasaannya belum baik-baik saja, jeda. Apa? Jeda. Jedanya untuk apa? Jedanya untuk apa? Kan tahu nih jengkel. Jedanya untuk apa? Istighfar, menenangkan diri ya. Kalau udah tenang baru diingatkan kembali, tetap gitu. Tapi dalam kondisi emosi yang sudah lebih tenang. Oke, nah kenapa itu penting mengelola emosi kita terlebih dahulu? Karena keberhasilan kita dalam mendidik anak tergantung kondisi emosi kita. Kesuksesan itu ditentukan 80%-nya, bahkan ada yang bilang 90%, ya, itu emosi. Tadi kan dapat ya gambarannya kenapa ditentukan emosi. Karena saat emosi kita lagi gak baik-baik saja, nada bicara, bahasa tubuh, ucapan, itu pasti gak baik-baik saja. Jelas kita sedang menularkan ketidakbaikan itu pada anak. Padahal kita tadi mau anak kita berkarakter robbani. Kenapa sih sholat ini begitu menyiksa? Kan jadi gitu ya. Harusnya kan perasaan dia terkait ibadah itu senang. Ini kenapa jadi seakan beban? Nah itu yang menjadi tantangan, gimana kita membuat aktivitas itu menjadi aktivitas yang memang menyenangkan. Oke, nah kenapa hadisnya ada ya, di dalam tubuh terdapat segumpal daging, kalau baik-baik seluruhnya, kalau tidak maka terganggu juga seluruhnya, tidak hanya tubuh kita Ibu. Kalau kita jengkel tubuhnya gimana? Kalau lagi jengkel dadanya gimana Bu? Sesek, kepalanya pusing ya, tangannya ngepal ya. Sampai biru ya. Dulu saya kalau nyubit sampai biru. Umi ini nggak tanggung-tanggung ya kalau nyubit. Karena ada emosinya. Padahal nyubitnya ya pelan gitu, tapi ada tenaga dalam yang disebut emosi ya. Kita pengennya mah cubit pelan, nggak bisa. Lagi jengkel, biru gitu. Yang bikin biru apa? Tenaga dalamnya. Ya. Oke, maka ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki untuk bisa membangun ulang hubungan dengan anak supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berkarakter. Dia sudah terpenuhi dari dalam rumah sehingga Bapak Ibu insya Allah
tidak terganggu, tidak tergoda dari luar rumah, dari handphone kah, dari pergaulan kah? Insya Allah tidak. Ya, karena saya melayani konseling juga, anak-anak maupun dewasa. Yang dewasa juga saya tanya ke bagian masa anak-anaknya, itu yang kemudian membentuknya kan gitu. Khususnya 0 sampai 12 tahun, jadi belum terlambat. Pembentukan karakter itu, golden age itu 0 sampai 12 tahun. Jadi masih sampai SD, SMP itu masih bisa banget untuk diperbaiki. Kalau anaknya udah kuliah, ya bisa juga gitu lah. Ya. Oke, kendalikan respon. Ini tadi maksudnya Bapak Ibu ya. Kendalikan respon saat kita terpicu emosi oleh perilaku anak. Kok nggak belajar besok ujian? Kok belum sholat? Udah jam segini? Ya kan? Nah, supaya respon kita lebih tepat dan sehat, apa tuh? Kendalikan emosi dulu. Ya, karena 100% hasil yang kita peroleh itu karena diri kita sendiri, dari pikiran kita, perasaan kita, juga perilaku kita. Ya, jadi 10% yang kita sebut masalah tadi, HP pada anak-anak itu hanya 10%. 90%-nya cara kita bereaksi terhadap handphonenya. Oke? Nah, jadi respon ini yang perlu jeda tadi, supaya respon kita jauh lebih tepat, jauh lebih sehat. Ya, sharing lagi. Ibu yang saya ceritakan tadi yang bilang saya kayaknya belum jadi rumah untuk anak saya. Kemudian kan atasannya WA gitu ya, yang undang saya itu kan kadisnya gitu. Kadisnya kemudian nge-WA perkembangan anak si ibu tersebut. Lalu kemarin sore kayaknya, Bu mau sharing. Ada yang Masya Allah, apaan tuh? Saya takut ya apa gitu ya. Ternyata si ibu yang tadi ketika dia pulang anaknya nggak nyambut, yang merasa belum jadi rumah itu, anaknya sakit. Si anak yang dia ceritakan itu sakit. Kan dia tanya, apa masih bisa diperbaiki? Bisa. Saya bilang kan, khususnya ketika anak minta. Itu poinnya. Kalau saat kita siap, itu kita yang butuh. Kalau kita mau ngisi tangki cinta anak, maka pada saat anak minta, di situ benar-benar hadir. Oke? Berarti anak memang kosong, sehingga butuh diisi gitu kira-kira. Oke, jadi dia praktekkan ketika anaknya sakit, dia lakukan apa? Biasanya selama ini saya udah nggak masak lagi Bu, karena anak saya kadang nggak makan, udah capek-capek pulang kerja masak, tahu-tahu anaknya nggak makan, udah makan di luar dan lain-lain lah alasannya. Wajar dong ya, nggak ada yang makan, udahlah males masak, gitu ya. Akhirnya belakangan ini saya udah nggak masak gitu. Nah karena dia sakit, saya masak. Nah dia masak, kemudian dia suapin anaknya, gitu. Dia temanin lah anaknya makan. Kemudian setelah makan, dia tetap di situ menemani anaknya. Padahal curhatnya ke Bu Kadisnya, padahal saya rencananya hari ini mau lembur, banyak nih surat-surat yang mau saya rekap laporannya. Tapi karena anak saya sakit, saya mau prioritaskan dulu. Saya mau temani dulu. Dia lakukanlah itu. Dia udah masakin, kemudian dia temani juga, ya kan? Kemudian beranjak sore, anaknya bilang gini, Mama, hari ini aku senang. Hari ini aku senang. Terharu dong, kemarin baru bilang saya kayaknya belum jadi rumah gitu ya. Dan kemudian setelah dia praktekkan satu aja, anaknya sudah merasa dicintai. Apa yang membuat anak dicintai dari kasus tadi? Diperhatikan. Sosok ibunya hadir. Sosok ibunya hadir. Apalagi? Ditemani, diprioritaskan. Ya Bu ya. Maka poinnya pada saat anak minta. Kadang kan kita aduh tunggu ya Bunda lagi capek, ayah baru juga pulang kerja, bentar mainnya, bentar ngobrolnya. Padahal anak udah minta nih. Giliran kita udah santai, kita datangi anak tadi mau ngobrol apa? Enggak males. Udah lewat.
udah lewat masanya, ya kan? Kita yang butuh itu mah, ya kan? Kalau tadi anak yang butuh. Jadi kalau kita mau membalikkan maksudnya, kasih sayang kita, perhatian kita ke anak di momen-momen yang mungkin selama ini kita kurang, hadirlah benar-benar pada saat anak minta. Ngisinya di situ ngisinya. Dulu juga saya begitu kok, gitu ya, datang anak saya lagi asik main HP, saya cuek aja. Belum saya juga kesel sama dia kan gitu ya, tambah asik aja main HP. Jadinya anaknya tambah nggak deket ya kan. Setelah belajar, coba mempraktekkan, ya beda hasilnya. Begitu dia datang ke kamar, kalau dia yang datang berarti kan dia yang butuh. Karena kalau saya yang datang, ngapain sih Umi gitu. Nah, kalau dia yang datang berarti dia siap diisi kan gitu. Dia yang datang ke kamar, lalu HP langsung saya tutup. Bah gitu. Dipeluk, disambut, direspon, itu yang membuat dia merasa berharga, merasa percaya diri, merasa diprioritaskan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, selesai dan mencintai diri sendiri. Ya, kalau di Bina Amal ketika ngisi-ngisi sesi anak ya Bu ya, nah, yang saya perbanyak itu tema-tema self love, mencintai diri. Karena kalau kita udah cinta sama diri kita, udah kita pasti akan jaga diri dong. Kita akan jaga perilaku kita akan bersungguh-sungguh belajar, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak cinta sama diri kita, ya bahaya kan gitu ya. Jadi haus kan gitu. Jika ingin memiliki hidup yang memuaskan dan bermanfaat, ya Robbani itu kan orang yang bermanfaat. Ya, karakter Islam itu gimana kita menjadi sosok yang bermanfaat, dan kita ingin anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang bermanfaat dimanapun dia berada. Nah gitu ya. Kok kepencet Bu? Oke, maka kita harus belajar mencintai diri dengan sungguh-sungguh. Persoalannya banyak anak yang, jangankan anak, di antara kita juga mungkin kalau ditanya udah mencintai dirinya belum? Sudah mencintai dirinya belum? Sudah mencintai dirinya belum? Jujur loh, kalau belum bilang belum. Karena terapi emosi itu kan dimulai dari kejujuran pada diri sendiri. Kalau memang belum nggak apa-apa, berarti ini jadi PR kan gitu. Dengan ragu-ragu, belum Bu, kayaknya saya masih gitu. Nah kalau kita aja belum cinta ke diri kita, gimana kita mau mengajarkan anak kita untuk mencintai dirinya? Yang ada lagi tadi tuntutan. Karena kita juga sering menuntut diri kita terlalu keras. Maka outputnya ya jelas, kamu juga harus seperti bapak gitu loh, seperti ibu gitu. Kalau kita sulit mengapresiasi diri kita, menghargai diri kita akan sulit sekali menghargai usaha pasangan, usaha anak, orang lain di sekitar kita. Kalau kita sangat sulit memaafkan kesalahan kita, kekurangan kita sebagai manusia, ya sulit memaafkan kekurangan, kesalahan anak ataupun pasangan. Betul? Tanya lagi ya. Kalau ibu mencintai diri ibu dengan sungguh-sungguh dan sangat mendalam, apa yang ibu lakukan? Kalau ibu sangat sayang ke diri ibu, maka ibu akan menjaga kesehatan dan kewarasan, ya? Ya kan peduli sama dirinya. Kalau ibu mencintai diri ibu, ibu akan me time tuh katanya, quality me time. Me time, ambil waktu untuk diri sendiri. Boleh nggak? Boleh. Kalau bapak mencintai diri bapak, apa yang akan bapak lakukan? Olahraga. Apalagi Pak? Kalau bapak sayang nih sama diri bapak, apa yang bapak lakukan? Liburan. Kira-kira kalau liburan bapak senang nggak? Senang. Keluarga senang nggak? Senang. Ya kan?
Kalau ibu cinta sama diri ibu, apa yang ibu lakukan? Healing, shopping. Boleh nggak shopping? Boleh dong, gitu ya. Suatu hari banyak di beberapa tema tentang keuangan nih ya. Kaitannya dengan self love. Saya cerita, pasien saya tersebut, klien saya tersebut ya, trauma itu kan diwariskan. Hati-hati loh. Pola-pola mana yang kita nggak suka dari orang tua kita, coba dicek, sudah kita lakukan belum? Sudah kita turunkan belum sekarang? Oke? Nah, salah satu klien saya cerita, dia kan lagi gak harmonis sama pasangannya. Lagi-lagi tema keuangan. Padahal pasangannya yang ngasih, tapi dia sulit menerima. Oke? Dikasih loh, tapi dia sulit menerima. Energinya maskulin, kalau sekarang bilangnya maskulin energi. Padahal wanita disuruh feminin energi. Ternyata kenapa energinya maskulin banget? Dia punya ibu, punya kok penghasilan, bapaknya juga bekerja, ibunya ini saving banget gitu ya. Sampai-sampai ya semua untuk anak, ibu mah belakangan. Misal makan gitu ya, termasuk dia. Kayaknya bener deh bu, kata dia. Saya kalau makan di restoran yang penting anak-anak udah enak, saya mah kadang sisa-sisanya aja. Ya, dan beragam tema selalu dia nomor sekian. Kenapa? Karena ibu saya juga begitu. Kenapa ibunya begitu? Takut kekurangan. Ini maniwun namanya. Akhirnya ternyata ya nurun kan? Nurun ke dia. Dulu ibunya begitu, dia menyaksikan loh anak-anak terprogram dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Ya kan? Kan sebenarnya yang berkorban kan ibunya. Anaknya kan sebenarnya menikmati makan apa semua diprioritaskan sama ibunya. Oke? Tapi si anak melihat perilaku ibunya terhadap dirinya sendiri. Ibu nggak self love. Sekarang dia sudah menjadi ibu, sudah menjadi istri. Apa yang terjadi? Nurun pola ibunya. Oke? Dan banyak tema-tema lain. Jadi penting juga untuk kita mencontohkan bahwa kita menyayangi diri kita, menghargai diri kita sebagai ayah, sebagai ibu, supaya anak-anak kita juga mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Oke? Yang ketiga, ya. Anak-anak yang punya adab, potensinya unggul dengan sendirinya, itu sudah otomatis. Kalau anak-anak bahagia itu, sehat mentalnya itu otomatis, relasi sosialnya bagus, kognitifnya berkembang, ya kan? Potensinya bermanfaat, itu udah otomatis. Ya. Jadi tugas kita sebenarnya membuat anak kita bahagia, membuat anak kita merasa aman, membuat anak kita merasa berada di rumah. Itu tugas kita. Karena semakin hangat hubungan anak dengan orang tua, semakin minim perilaku-perilaku bermasalahnya. Saya kasih pertanyaan, Bapak mencintai anak Bapak? Cinta Pak? Ibu mencintai anak-anaknya? Mencintai? Sangat? Yakin? Oke, yang jadi pertanyaan adalah apakah anak-anak ibu bapak ini merasa nggak kalau dicintai? Dengan sikap, perbuatan, ucapan, respon, keputusan yang bapak ibu lakukan selama ini, kira-kira mereka merasa dicintai nggak? Halo? 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 Bisa jawab? Tidak bisa. Tanya dulu kan gitu ya. Kita nggak bisa pastikan dengan perilaku, perbuatan, perkataan kita selama ini anak kita merasa dicintai atau tidak. Semakin anak merasa tidak dicintai, disitulah gesekan-gesekan itu muncul. Bukan karena mau cari masalah loh, bukan karena mau cari masalah loh, tapi ingin cari perhatian. Kadang dengan masalah, kadang dengan prestasi memang.
tinggal syukur-syukuran aja kan gitu ya. Kadang dia kejar dengan prestasi supaya dia diperhatikan, kadang dengan kenakalan supaya dia juga diperhatikan. Jadi bukan masalahnya yang tambah diperjelas. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu gini? Ya karena dia ingin diperhatikan. Jadi kadang-kadang kan kita salah respon gitu loh. Yang kita respon masalahnya, kenapa kamu begitu? Padahal sebenarnya inti dari perilaku anak yang tanda petik bermasalah, ibu, ayah perhatikan aku, sayangi aku, temani aku, main denganku, luangkan waktu lebih besar denganku. Pesannya itu. Ya karena tadi sudah menangani banyak pengalaman, intinya itu kan gitu ya. Kenapa anak nyentuh narkoba, kenapa anak merokok, kenapa kok pergaulan bebas. Nah yang baru kemarin saya tangani itu anak gadis satu-satunya oleh bapaknya gitu ya, gak boleh jalan sama dia, udah SMA, kuliah gitu ya. Jadi sepanjang dia sampai sekolah itu bapaknya strict banget. Anak perempuan jaga kehormatan, gak boleh pacaran, gak boleh kerja kelompok sama cowok-cowok gitu ya. Pokoknya gak boleh, se-gak boleh-bolehnya. Sampai terkenal di seantero pertemanan dia ini anak mami gitu ya, anak mami papi, papinya kayak macan. Karena ketika telat pulang 5 menit aja, itu seantero diteleponin. Pada zaman masih telepon gitu ya, dia teleponin tuh. Dan kalau misalnya dia ada tugas kelompok mau nginap di rumah teman gitu ya, itu dipastikan dulu nih ke orang tuanya gitu. Kira-kira se-strict itulah bapaknya, iya kan? Apakah anak ini terjamin? Alhamdulillah terjamin. Dia kehormatannya tetap terjaga, dia bisa jaga itu gitu ya. Tapi namanya anak-anak makin dilarang kan ada penasarannya. Ya, main juga ke naik klub juga jadinya gitu. Karena memang mungkin tinggalnya di Jakarta, jadi sehati-hati itu orang tuanya gitu ya. Tapi apakah kita bisa menjamin di luar? Enggak. Kadang munculnya kalau ketika kita terlalu ketat pada anak curi-curi. Nah itu yang kita nggak bisa kontrol. Mending dia jujur kalau dia salah dan kita amankan, dibanding dia curi-curi dan berbahaya gitu loh. Iya kan, syukurnya selamat kan, main ke naik klubnya nggak apa-apa gitu loh. Tapi gimana kalau apa-apa? Hanya coba-coba aja nih, gerombolan coba-coba dengan teman-temannya. Penasaran. Oke, nah apa yang dibutuhkan anak? Yang pertama physical touch. Physical touch itu ketika anak kita sedih, ketika anak kita lagi marah, pasangan kita juga lagi emosi misalnya. Ini bisa dipakai juga, disentuh. Abang lagi kesel ya, kakak ngambek ya, tadi Umi nadanya tinggi. Peluk dong. Mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, pulang sekolah. Kalau kita lagi di rumah, disambut dengan pelukan. Nah ini dipraktekkan oleh salah satu klien saya yang online. Bu, saya praktekkan materi tentang bahasa cinta. Kan dia tahu hubungannya nggak hangat karena dia orang tua yang strict parent juga, gitu ya. Jadi dia ketika belajar ingin berubah. Biasanya kalau dia antar anaknya ke sekolah, naik mobil aja di dada saja. Dari kendaraan di dada saja. Ini Bu, saya coba ubah respon saya, gitu ya. Apa yang dia ubah? Ya. Si anak ini kemudian orang tua ini mengubah responnya. Biasanya dia hanya dada saja, kemudian kali ini dia parkir. Dia parkir motornya atau mobilnya, kemudian dia turun dan memeluk anaknya, Pak. Peluk dulu, lalu didoain. Biasanya nih ketika salim gitu kan, yang muncul tuh ceramah. Nanti jangan gini ya, nanti habisin bekalnya ya, nanti ini ya, nanti itu ya, banyak pesan-pesan sponsor. Ya, kan kita pengen melindungi anak kita kan gitu ya. Tapi bagi anak apaan sih kan gitu. Kali ini dia tidak begitu gitu ya.
Ya udah dia peluk, hati-hati ya nak, baik-baik. Nah, Umi sayang kamu. Oke? Selesai sampai di situ? Tidak, belum selesai, gitu ya. Biasanya kan Bu, kalau udah saya dada gitu, udah dia masuk gerbang, nggak pernah noleh ke belakang. Setelah saya ubah respon saya peluk, saya sayang-sayang, kasih ucapan-ucapan manis. Ya Allah Bu, ada kali 3 kali dia nengok ke belakang terus, memastikan saya udah mau masuk pagar, nengok lagi, dadah. Dia balas Bu dada saya. Kata si ibu, anak bisa berubah? Bisa nggak? Ketika orang tuanya berubah, nggak pakai lama loh. Ya, satu respon aja kita ubah, anak kita signifikan berubah, nggak pakai lama. Jadi jangan kebalik. Nanti deh kalau kamu udah nurut, baru papa jadi sayang. Nanti deh kalau kamu udah rajin belajar, baru papa kasih kamu hadiah. Nanti deh kalau kamu udah pinter. Kelamaan ya. Dia juga nunggu. Nanti deh kalau papa udah perhatian, nanti deh kalau papa udah ngajak jalan, nanti deh kalau papa udah lembut. Sama kan, ke pasangan juga gitu, tunggu-tungguan. Ya, maka jangan dimulai dari diri kita sendiri. Begitu kita berubah, anak otomatis berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, quality time. Dengan suami juga tuh dipeluk, anak dipeluk. Karena pelukan itu memang ada efek terapisnya. Kalau mungkin kita dulu jarang dapat pelukan dari ayah, kenapa banyak anak-anak sekarang fatherless gitu ya? Di Instagram saya masih aja viral itu video tentang fatherless. Aduh Bu, ya Allah, ayah saya ada dan tiada. Nggak kerasa kehadirannya gitu loh. Cuma nafkah aja orangnya, entahlah. Hanya fisiknya, artinya kan gitu maksudnya. Hanya fisiknya yang ada, nggak ada kedekatan emosional. Padahal anak ya pengen dekat sama ayahnya, diajak ngobrol, main, ada koneksi yang perlu dibangun dengan sosok ayah. Oke? Maka physical touch. Kalau dulu kita nggak dipeluk, sekarang peluk anaknya. Udah gede Bu, nggak mau. Iya, makin sulit kan? Makin sulit. Nah, anak saya yang SMP yang gede itu udah nggak mau. Kalau mau berangkat sekolah peluk Bang. Ya udah gini aja, cium. Nggak mau dicium, apaan sih ini? Tapi kalau malam dia meong-meong. Kalau malam dia datang ke kamar gelendotan sendiri. Tapi kalau pagi ke siang, beda mode. Mode siaga, ya ampun si abang mah. Tapi kalau malam coba, ya kan, meong-meong gelendotan. Kalau kita balas sebel gimana? Tadi aja abang nggak mau, sekarang nempel-nempel. Disambut ya, giliran dia mendekat sambut, jangan balas dendam. Oke, quality time. Quality time itu intinya ngobrol. Kalau mau quality time dengan pasangan, ajak ngobrol. Inti dari ngobrol apa? Kan gitu ya. Inti dari ngobrol adalah mendengar. Jadi misal kita ingin membuat anak kita merasa dicintai, dengarkan tanpa nasihat, tanpa komentar. Oke? Nah itu menantang itu. Menantang sekali. Karena anak ingin didengarkan, bukan dijawab. Anak ingin dipahami, bukan dijawab. Ya. Kemudian receiving gift, berikan hadiah tepat seperti yang anak mau. Karena kalau nggak tepat, nilai tangkinya beda. Yang keempat, act of service, pelayanan. Ini dominan di laki-laki. Yang bawah itu dominan di laki-laki. Anak laki-laki maupun para suami. Butuhnya apa? Karena mereka pemimpin. Jadi tadi kalau pengen anak-anaknya berjiwa pemimpin, maka ibunya perlu memenuhi kebutuhan pemimpin, kan gitu ya. Apa itu act of service? Dilayani. Biasanya ributnya urusan makan. Anak saya 2 laki-laki, makan
makan. Tema yang lain gak jadi masalah, makan ya Pak ya, makan. Ternyata memang fitrahnya begitu gitu. Yang penting beres dulu nih. Jadi mereka itu mendekat urusan makan. Umi masak. Nah, ya, respon pertama kita, kunci dari act of service itu ada pada respon pertama, Bapak Ibu ya. Kalau anak minta, suami minta, respon pertama iya, taat. Enggak, baru juga makan udah minta makan lagi. Apaan sih? Besar amat lambungnya. Jangan. Respon pertama, mau makan lagi, Masya Allah sehat banget anak Umi, Masya Allah, mau dimasakin apa? Nanti ya sejam lagi ya, tadi kan baru makan. Nah, baru ada pesan berikutnya. Tapi respon pertama, iya dulu. Kenapa? Karena laki-laki begitu ditolak, egonya naik, harga dirinya terganggu. Rasa keselnya naik, akhirnya narik diri. Bapak-bapak pun sama. Makanya istri soleha disuruh taat pada suami. Respon pertama. Baru bisa musyawarah mufakat berikutnya kan gitu. Itu yang pertama. Iya dulu. Respon dengan penerimaan. Karena otak manusia begitu diterima dia tetap terbuka dan akan mendengar pesan-pesan berikutnya. Tapi kalau respon pertama kita nggak boleh. Bunda mau ke bioskop, ada film Spider-Man. Astagfirullahaladzim. Generasi apa kamu ini? Gak boleh. Ya Allah Bunda, teman-temanku loh pada ikut semua. Boleh ya Bunda. Pokoknya besok dia ke bioskop sendiri, nggak bilang Bunda. Ya, gimana supaya dia bilang, Bunda mau ke bioskop. Oh iya, ada film apa di bioskop? Itu loh Bunda, Spider-Man. Emang mau nonton sama siapa aja? Itu si A, si B, si C, si D. Kapan? Udah lihat jadwalnya? Udah. Oke, Umi temenin. Umi temenin ya. Bundanya juga mau nonton. Nah ya, itu yang saya lakukan pada saat anak saya dari kelas 6 naik ke SMP. Tiba-tiba minta naik nonton bioskop sama teman-temannya. Coba kalau saya langsung bilang enggak. Kan kita takut sebenarnya kan gitu ya. Maka oke, boleh. Umi ikut. Jadi kita memberi batasan tapi juga ada pengawasannya. Jadi nggak langsung nutup. Ingat respon pertama kuncinya. Sehingga dialognya jadi panjang. Dengan siapa? Kan kita bisa jadi tanya ya, dengan siapa? Mana nomor temennya? Ini siapa aja orangnya? Bisa lebih detail pertanyaannya sehingga kita merasa lebih aman. Karena tadinya kita mau larang karena kita takut. Yang kelima, word of affirmation. Nah ini menarik nih, pujian Bapak. Ini butuh banget dilatih kalau mau anaknya sehat mental, termasuk kita orang tuanya juga sehat mental. Karena pikiran manusia itu sukanya cari masalah, konon lagi ada masalah. Jadi memang butuh dilatih ini pikiran cari yang baik. Dan masalahnya kadang kalau sudah baik kita diam, giliran anaknya nggak baik kita ribut. Betul apa betul? Kan memang seharusnya dia sholat, kan memang seharusnya dia belajar, kan memang seharusnya dia buang sampah pada tempatnya, kan memang sudah seharusnya. Sehingga kita nggak puji, termasuk ke pasangan juga gitu. Tapi giliran hari itu dia belum sholat jam sekian, dia belum ngerjain tugas, kita ngomel. Pertanyaannya, kita mau memperbesar kekurangan anak atau mau memperbesar kebaikan anak? Ini tergantung mana yang kita kasih makan. Kalau yang kita kasih makan kekurangannya dengan komentar-komentar kita, akhirnya yang membesar apa? Kekurangannya. Mau kekurangannya tambah besar? Maka ubah respon. Ubah respon. Perhatikan apa yang sudah baik, lalu perkuat dengan diucapkan. Seneng banget abang hari ini ngerjain tugasnya bagus. Seneng banget abang hari ini sholatnya ke masjid. Ya alhamdulillah, ayah bangga banget.
ngelihat abang rajin olahraga. Iya, ibu beruntung banget punya anak seperti kamu, Masya Allah, pandai merawat diri. Itu disampaikan, Bu. Kalau di sesi konseling pernikahan itu ya, pas sesi mengucap apa yang disyukuri dari pasangan A, B, C, D, apa yang disyukuri dari istrinya Pak A, B, C, D. Gimana rasanya Pak? Ih, seneng banget, baru ini saya dengar. Nah, itu persoalannya. Itu persoalannya, baru itu dengar kan gitu ya. Berarti yang selama ini tidak pernah diekspresikan. Oke? Coba hitung 1 sampai 3 hal-hal yang membuat Bapak merasa sangat bersyukur punya anak seperti anaknya. 1. Tidak terlalu banyak menuntut. Tidak terlalu banyak menuntut, artinya anaknya apa? Mandiri. Menerima, mandiri, apalagi Pak? Ayo, 3 Pak minimal. Apa yang sangat disyukuri dari anaknya? Mikir. Kalau ditanya kekurangan anaknya apa, cepet pasti. Sama soalnya. Oh, sama. Sefrekuensi ya Bu sini Bu. Apa Bu? Rajin. Rajin. Mudah dinasihati. Mudah dinasihati. Bapak 1. Suka bantu. Suka bantu. Ibu, apa yang sangat disyukuri dari anaknya? Taat. Taat. Rajin. Rajin. Rajin apa nih Pak? Rajin Bantu. Rajin bantu. Bapak? Hah? Solehah. Solehah. Bapak? Pintar. Pintar. Spesifik boleh loh Pak. Apalagi? Mudah bergaul. Mudah bergaul, ya. Rajin. Rajin apa nih Pak? Rajin belajar. Rajin belajarnya. Disiplin. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk anak-anak kita. Yang keras dong. Kayak nggak yakin gitu ya. Kalau dicari, kalau dihitung, ada kan kebaikannya? Nemu nggak? Yang di sini udah nemu belum? Dan karena kita belum terlatih, susah mencarinya. Memang belum terlatih ini memang. Jadi memang butuh dilatih. Makanya kan ada jurnal syukur. Ya, ada jurnal syukur. Bahkan meskipun anaknya belum seperti itu, tulis, alhamdulillah anak saya tekun banget ya Allah. Alhamdulillah anak saya Masya Allah senang membaca. Alhamdulillah ya Allah, beruntung banget anak saya menjaga sholat 5 waktu. Makanya harus tahu kita maunya anak kita seperti apa. Yang diinginkan loh ya, bukan yang ditakutkan, bukan yang tidak diinginkan. Pikiran itu suka cari masalah. Jadi kadang-kadang dalam berdoa dia minta yang tidak diinginkannya. Maka pastikan yang kita minta yang kita inginkan. Contoh tadi kan, tidak banyak tuntutan. Itu kan sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau nggak banyak tuntutan berarti anaknya ridho, menerima, legowoan. Afirmasi, betul Ibu. Oke, yang keempat ini yang paling penting, bagaimana kita berkomunikasi efektif dengan anak supaya anak juga ke depan pandai komunikasinya. Inti dari komunikasi Bapak Ibu ada 2. 1 mendengar, 2 bicara. Jangan kebalik. Saat mendengar, misal anaknya lagi cerita, ayah, bunda tadi di sekolah temanku begini. Oke, kita mendengar. Ketika mendengar, fokusnya bukan di kita, tapi di di anaknya. Ini bukan tentang kita, ini tentang dia dan perasaannya, dan pikirannya, dan harapannya, dan kebutuhannya. Walaupun mungkin dia curhatnya menyenggol kita. Kan tadi udah bunda bilang. Itu namanya mendengar untuk menjawab. Tuh kan apa ya ayah bilang, bener kan, kejadian kan, berarti ayah doa ya. Responnya jadi nggak tepat. Ini bukan tentang kita loh, ini tentang anak kita. Kalau kita fokusnya di you,
maka respon kita tadi, oh iya mau nonton sama siapa? Filmnya apa? Oh iya ya seru ya. Nah responnya jadi menerima, responnya jadi tertarik gitu loh, menunjukkan ketertarikan dengan tema yang sedang anak angkat. Misal anak-anak sekarang udah mulai remaja, motoran kan gitu ya, anak cowok apalagi. Nah, anak saya juga kan cowok. Umi kenapa sih nggak boleh naik motor? Temen-temenku udah naik motor, abang juga mau. Itu aja ke klubnya teman-teman udah bawa motor. Kalau kita langsung bilang belum umurnya, dia curi-curi nanti. Nah maka kita tetap kasih ruang. Oh iya abang udah pengen naik motor ya. Oh iya boleh, nanti ayah latih dulu ya. Nanti kalau abang udah bisa mengendalikan emosi, bawanya juga udah lancar, boleh di sekitar komplek aja. Nanti kalau mau ke jalan besar, nanti kalau udah punya SIM. Jadi ayahnya tetap ngajarin. Tetap dibekali, itu kan skill yang memang dibutuhkan. Tetapi kalau dia keluar jauh ke jalan raya, nah itu ada aturannya abang. Jadi nggak langsung plek, nggak boleh. Terus anak kapan belajarnya kan gitu ya. Nah jadi tetap ada ruang. Nah itu jadi respon kita penuh penerimaan dan sambutan. Kalau misal anak protes, bunda sih, misalkan gitu ya, gara-gara bunda tadi lupa ya. Oh iya, bunda lupa ya, dibalikan. Bunda minta maaf ya. 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 Nah, gantian giliran bicara baru fokusnya di nggak kebalik ya. Saat mendengar ini tentang dia, fokus di you. Saat bicara ini tentang bunda, ayah, dan perasaan ayah. Cara menyampaikannya pakai I message. I message itu fokus di saya. Contoh ya bunda ya. Bunda merasa sedih. Kakak tadi bohong. Bunda khawatir kalau kakak bohong begini, bunda nanti nggak tahu kakak ada di mana. Bunda ingin kakak lebih terbuka, sehingga bunda bisa merasa tenang. Bunda juga jadi tahu kakak ada di mana. Enak dengarnya? Oke, ganti dengan you. Kalau you kebalik, kita fokusnya di dia. Kakak kenapa sih bohong? Kakak tahu nggak bohong itu dosa? Kakak kalau bohong gini mau jadi apa masa depannya? Apa rasanya? Ketika pakai you, rasanya apa? Ibu tadi rasanya apa? Arahnya ke sini tadi. Menghakimi anaknya. Menghakimi, menyalahkan, memojokkan, menekan. Ibu pengen jawab apa kalau jadi anak? Gak mau jawab kalau Gak mau jawab, pengen bantah kan gitu ya. Karena dia tertekan. Padahal inti yang kita sampaikan sama, betul? Hanya rasanya beda ketika dia fokus di you dengan fokus di I. Nah untuk bisa sampai ke titik ini ayah bunda itu perlu tenang. Balik lagi ke poin awal, kendalikan respon. Jadi kalau lagi emosi tunda dulu komunikasinya. Gitu maksudnya. Ketika udah tenang baru kita bisa I message seperti tadi sehingga komunikasinya efektif. Dan seringkali kalau dalam pengalaman saya dengan anak-anak kan kadang kita juga ada emosi ya. Anak juga ada emosinya gitu ya. Jadi suatu hari anak saya yang gede lagi salin mau berangkat sekolah. Salin gitu kan. Terus saya lagi gagal fokus gitu, lagi main HP, ada yang lagi dibalas gitu ya. Nah, dia lagi ngomel tentang apa, saya malah bahas yang ini, dia merasa tidak diperhatikan. Oke? Jadi pada saat salin gini saya peluk, dia dorong saya. Nah, didorong gitu, disentak. Apaan sih Mi, udah gitu kan. Kenapa? Gitu ya, udah pergi aja. Sedih? Sedih dong. Nangis? Nangis.
masuk ruang konseling saya. Ya, terapi sendiri. Kalau lagi terzolimi gitu, doa yang baik untuk anaknya. Doa orang terzolimi kan makmur, jangan salah doa. Ya, doakan anaknya soleh, dilembutkan hatinya, dijaga pergaulannya, dimudahkan dalam belajar, dikasih teman-teman yang baik, dijaga kesuciannya, selamat dunia akhirat, doa. Oke? Kan tadi kendalikan respon. Ya udah, diem aja, dia lagi ngambek. Kitanya juga kan ngambek. Ya. Ternyata ketika saya sudah menenangkan diri, ridho, mendoakan, pulang sekolah, sesuatu yang tidak saya duga-duga kan gitu ya. Ya, ketika pulang sekolah dia cari saya. Dia datang ke kamar. Umi, kakak minta maaf. Tadi pagi kakak dorong Umi. Maafin ya Mi. Umi sih tadi begini. Oh iya, Umi juga minta maaf. Terkadang persoalan bisa terselesaikan sendiri ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Betul? Kan gak ada dinasehati, harusnya gak boleh begitu sama orang tua, harusnya yang sopan sama orang tua, gak boleh gitu durhaka, gak ada loh. Tapi yang saya selesaikan diri saya sendiri yang terluka, dan wajar dong terluka. Wajar? Wajar. Nah, yang diselesaikan di dalam dulu, maka Allah akan berikan hidayah pada pasangan, pada anak kita, sehingga dia berubah dengan signifikan, bahkan tanpa kita bersusah payah loh. Sadar sendiri kan? Sebenarnya anak-anak itu sadar. Kita yang berlebihan dalam respon. Kan kita pengen cepet-cepet nasehatin gitu loh, jangan gini kan, supaya dia sadar. Kita pikir begitu, tidak. Justru karena kita kecepatan ngerespon, dia nggak sadar, malah emosi kan gitu ya. Tapi kalau kita menunda respon, menenangkan diri, dia benar-benar sadar akan kesalahannya dan justru bertanggung jawab loh, minta maaf. Jadi saat anak salah, Bapak Ibu tidak perlu dihakimi bahwa dia salah. Sebenarnya anak tahu kok kalau dia salah. Hanya dia butuh ruang juga untuk menenangkan dirinya. Oke? Oke, dan kemudian kita untuk bisa sukses dalam mengasuh anak, namanya kita menitipkan anak kita di sekolah, maka perlu bersinergi dengan pihak sekolah. Komunikasi yang efektif. Termasuk kalau anak kita lagi ada keluhan, lagi ada kebijakan yang berbeda, sampaikan dengan baik. Ya kan kita jadi contoh nih. Nah, ketika kita bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru dengan hangat, dengan terbuka, maka anak juga akan belajar juga tentang cara mengelola konflik. Ya, baik di sekolah maupun dengan pasangan. Kemudian ikut aktif dalam program-program sekolah, termasuk mendorong anak-anak ikut aktif. Kalau ada kegiatan organisasi, pramuka, rohis ya, atau program-program seperti ini, dorong anaknya juga untuk ikut serta. Ya kan? Kemudian bekerja sama dan menghargai peran Bapak Ibu guru di sekolah, karena pasti misal kadang Bapak Ibu buat program apa untuk anak yang telat kah, untuk anak yang dapat laporan, sebisa mungkin kita juga nggak cocok misal. Nah, kita terima dulu respon kita, terima dulu apa yang sudah diupayakan Bapak Ibu guru untuk membentuk anak-anak kita. Walaupun kadang juga nggak selalu selaras, tapi kita percaya bahwa itu adalah bagian dari pendidikan. Kalau misalnya nggak cocok, ya boleh juga musyawarah. Bagaimana kalau hukumannya lebih gimana misalnya gitu ya. Komunikasikan aja ya. Kemudian yang terakhir adalah letting go. Apa itu letting go? Bergantung pada Allah. Hasil itu dilepaskan. Kita pengen anak kita selamat dunia akhirat, pergaulannya terjaga, kesuciannya terjaga, auratnya terjaga, sekolahnya berprestasi, ya tentu yang baik-baik dong, gitu ya. Harus semakin mandiri, disiplin, berkarakter tadi, berjiwa pemimpin, ya itu harapan kita. Nah, harapan itu
wajib setinggi-tingginya. Karena kesuksesan anak itu ditentukan juga loh oleh harapan orang tuanya. Dulu saya belum nyampe ke situ ilmunya, sehingga pada masa anak saya SD, ya udahlah, kayaknya dia bukan prestasinya di akademik. Saya berpikir begitu, karena nilai-nilainya ya di bawah standar kan gitu ya. Wah, kayaknya bakatnya bukan akademik deh. Halo, pikiran kita doa. Kalau kita sudah berpikir anak kita nggak berbakat di akademik, ya terbukti. Sehingga akhirnya perilaku kita gimana? Nggak memfasilitasi juga. Maka begitu dia masuk SMP, si kakak yang nomor 1 itu, saya kebetulan baca buku Growth Mindset, berpikir tumbuh. Kalau saat ini anak kita belum bisa, bukan berarti selamanya nggak bisa. Saat ini loh yang nggak bisanya, saat ini loh yang nggak nurutnya, saat ini loh salahnya, bukan selamanya salah. Oke? Nah, maka saya tanya, saya maunya apa? Oh, dia dulu akademiknya matematika merah mulu. Ya Allah, di SMP ini kasih jalan dong untuk anak saya berprestasi. Dulu nggak pernah minta gitu ya, ini minta sekarang. Kasih jalan dong dia berprestasi. Akhirnya Allah kasih jalan beneran. Di SMP dia dekat dengan teman-teman yang peserta OSN. Ya, jadi karena teman-temannya kok pinter-pinter, masa saya gini aja. Jadi kadang hidayah itu nggak selalu dari kita. Bisa dari teman, bisa dari guru. Maka open saja. Itu sebabnya jangan bergantung pada diri sendiri, nggak kuat. Saya juga bukan tipe yang telaten banget nemani anak gitu ya. Maka masukkan doanya, ya Allah kasih dia teman-teman, lingkungan yang baik, yang bisa mendukung pertumbuhannya, prestasinya. Allah kasih jalan gitu loh. Ternyata circle bestie-bestinya para OSN. Nah, jadi waktu dia kelas 7 dia nggak ikut, tapi di kelas 8 dia ikut. Masuknya apa? Malah OSN matematika. Padahal dulu SD merah, ya Allah malu ibu psikolog ya, anaknya merah, kuning, hijau. Kalau dipikir SD itu sesuatu yang mustahil untuk jadi doa. Tapi ketika sekarang, loh ya Allah, kok sudah mewakili sekolahnya sampai ke Jakarta. Jadi tidak ada yang mustahil maksudnya, maka jangan bergantung pada diri kita, nggak kuat. Kita banyak keterbatasannya, nggak selalu bisa mengawal mereka, nggak selalu bisa menemani belajar, nggak selalu bisa memenuhi kemauannya. Kita banyak keterbatasannya, pasangan kita juga sama, anak kita juga sama. Maka hasil itu diserahkan pada Allah yang memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya Allah, saya nggak tahu nih yang terbaik buat diri saya maupun anak saya. Maka saya serahkan padamu yang terbaik untuknya. Jadi Allah akan kasih jalan. Oke, nah seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi healing. Nanti kita praktek ya, karena kuncinya ketika kita sudah selesai dengan diri sendiri, udah bisa berdamai dengan kesel-keselnya kita, maka anak kita signifikan, insya Allah signifikan hasil perbaikannya. Seperti cerita-cerita yang sudah kita dengar dari tadi, kan gitu ya. Oke, sebelum masuk ke sana kita musik dulu. Boleh musiknya Bu Asmi?
Pejamkan mata. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Buang pelan-pelan lewat mulut. Udah, pejamkan mata dulu, nanti nulisnya ya. Hening dulu saja, hening. Ambil waktu untuk hening. Duduk diam aja. Dengarkan dirinya sendiri. Agar lebih fokus, boleh pejamkan mata, tarik nafas yang panjang dari hidung, buang pelan-pelan lewat mulut. Rileks aja, tarik nafasnya lebih panjang, buang pelan-pelan lewat mulut. Rasakan di tiap tarikan nafas ada kasih sayang Allah di sana. Allah dekat, Allah sayang, Allah selalu hadir membersamai kita. Rasakan betapa kita disayang. Kita libatkan Allah ya. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkannya Bapak Ibu berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan semua ketetapan Allah yang terjadi di hidupnya, pada anaknya, pada keluarganya. Izinkan saat ini kita mengaku saja, mengaku lemah, mengaku gak berdaya, mengaku gak kuat. Di hadapan Allah itu boleh. Memang Allah suka kalau kita udah menyembah, merendah, mengaku lemah, itu malah Allah suka. Tapi kalau kita kadang sok kuat, sok bisa, ditambah bebannya. Jadi sekarang mengaku lemah saja. Ya Allah, apapun perasaan Bapak Ibu yang muncul terkait anaknya, perilaku-perilaku yang selama ini kita perbuat, ucapan-ucapan yang pernah kita lontarkan, kata-kata yang tanpa sadar menyakiti, terlalu menuntut, membandingkan, yang kita sendiri pun gak suka kalau diperlakukan begitu. Dulu di waktu kita kecil, tanpa sadar mungkin ada beberapa perilaku kita yang juga menurun ke anak-anak sekarang. Katanya cara untuk bisa menjadi sebaik-baik orang tua di saat ini adalah berdamai dengan orang tua kita dalam pengasuhannya di waktu kita kecil. Ternyata gak mudah jadi orang tua. Meskipun dulu kita protes, sedih, kesel, marah, takut dengan sikap-sikap bapak kita, sikap-sikap ibu kita yang berlebihan. Izinkan ya, kalau masih ada ganjelan di hati bapak ibu kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan, sekarang kita pulihkan diri kita sendiri. Boleh peluk tubuhnya, kasih pelukan ke diri sendiri, usap-usap dadanya, kasih cinta yang hangat ke diri sendiri, sayangi diri sendiri. Kalau bukan kita yang memeluk diri kita, siapa dong? Peluk lukanya, peluk sedihnya, peluk takutnya, peluk penyesalannya. Rangkul jiwa kita sendiri. Temani diri kita yang memang merasa terluka. Gak apa-apa, memang sedih kok, memang takut, memang menyesal, memang kadang kesel rasanya. Dan gak apa-apa, perasaan itu valid. Memang itu yang kita rasakan kan. Sekarang peluk perasaan itu, lalu ucapkan dalam hati,
diriku, aku menyesal tanpa sadar membuatmu memendam semua ini, membuatmu sedih, merasa bersalah, jengkel, marah, takut yang berlebihan. Aku benar-benar menyesal sekali. Wahai diriku, maafin aku ya. Maukah kamu memaafkanku kalau tanpa sadar aku sudah zalim selama ini pada diriku sendiri, yang akhirnya tanpa sadar menzalimi orang-orang di dekatku. Maukah kamu memaafkanku? Ya, gak apa-apa. Aku tahu kamu juga sudah berusaha, meski hasilnya gak selalu ideal. Gak apa-apa diriku. Aku memaafkanmu. Kita berdamai ya. Wahai diriku, terima kasih. Terima kasih sudah mau berdamai. Terima kasih sudah mau memaaf. Tanggung jawab semakin terbuka, semakin soleh dan soleha, semakin bakti dan membanggakan orang tua, dunia dan akhirat. Aku izinkan mereka tumbuh jadi versi terbaiknya. Maka ya Allah, aku ridho. Aku maafkan semuanya. Karenamu saja ya Allah, aku memaafkan semuanya. Orang tuaku dulu yang mengasuhku sedemikian rupa itu, dengan segala keterbatasannya di masa itu, sekarang aku putuskan memaafkan mereka. Pasanganku yang jelas tidak sempurna itu, belum seperti harapan, terkadang aku maafkan dia. Anak-anakku apalagi, mereka meniru kami orang tuanya. Aku maafkan. Terima kasih ya Allah sudah menguatkan kami sejauh ini. Saya yakin ke depan pun akan kau tolong, kau bantu, kau bimbing untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Aku tahu aku lemah. Aku tahu aku tidak tahu apa yang terbaik. Maka aku berserah padamu yang maha mengetahui, maha memberi petunjuk, maha menolong, maha melindungi. Aku berserah padamu untuk diriku dan keluargaku serta anak-anakku terjaga, aman, bahagia dunia dan akhirat. Tarik nafas panjang, lepaskan, lalu berdoa. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan doakan orang tua kita, Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang pelan-pelan boleh buka matanya. Di hadapannya sudah ada kertas. Tahukah Bapak Ibu bahwa menulis surat di kertas, bukan di HP, itu memberikan efek terapis bagi jiwa kita dan bagi jiwa yang membacanya, karena ada effortnya, sensori kita masuk di sana. Maka kesempatan Bapak Ibu untuk mengutarakan isi hati, harapan, perasaan, termasuk rasa syukurnya. Jadi bukan mengeluh ya,
Tuliskan betapa Bapak Ibu bersyukur punya anak seperti anaknya. Katakan maaf, I'm sorry. Bapak menyesal, Ibu menyesal. Mungkin pernah membuat kamu merasa diabaikan, merasa dibandingkan, atau apa yang menurut Bapak Ibu jadi ganjelan Bapak Ibu sendiri. Tulis Bapak menyesal, Ibu menyesal. Maafin Ibu ya. Ibu masih terus belajar. Ibu dulu belum ngerti. Ibu pikir itu buat kamu termotivasi, malah buat kamu ternyata jadi sakit hati ketika dibandingkan. Makasih ya nak, udah jadi anak yang sabar. Makasih ya, udah mau sekolah dengan pintar di sekolah yang agamis. Makasih udah berusaha jadi anak yang membanggakan selama ini, meski kadang Bapak Ibu belum mengapresiasi, kadang masih aja menuntut lebih. Makasih kamu udah jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Ketahuilah nak, ayah bangga, bunda bersyukur banget punya anak seperti kamu. Makanya bunda banyak banget belajar dan tanpa sadar sudah bertumbuh jadi bunda dan ayah seperti saat ini. Depan. I love you. Kalau ada harapan juga boleh pakai iMessage. Bunda harap hubungan kita bisa lebih hangat. Bunda ingin kamu lebih banyak cerita. Bunda akan mendukung apa yang jadi impian kamu. Bunda butuh kamu juga cerita terbuka apa yang kamu inginkan, apa yang buat kamu gak nyaman. Bunda ingin kita kayak bestie, jadi sahabat yang bisa saling bertukar cerita, suka maupun duka. Pakai iMessage.
kamu sukses, dapat teman-teman yang baik, mudah meraih cita-cita, jadi anak yang sukses, murah rezeki, disayang dimanapun kamu berada. Ayah bunda doakan kamu jadi anak-anak yang beruntung dunia dan akhirat. I love you. Apalagi nanti kalau anaknya SMP-nya masuk boarding, lanjut lagi di SMP Bina Amal, menulis surat seperti ini bisa terus dilanjutkan, ya. Karena beberapa yang pernah saya tangani, orang tuanya nulis surat, karena kan bisa ketemu kalau anak di pondok, maka surat cinta itu bisa jadi pegangan saat dia kangen, saat dia rindu sama orang tuanya, dia bisa baca pesan-pesan, harapan, kata-kata motivasi, kata-kata cinta dari orang tuanya. Nah, nanti ini bisa dilanjutkan juga ketika anak-anak sudah masuk boarding ataupun mondok di sekolah selanjutnya. Oke, sudah cukup ya. Boleh masukkan ke dalam amplop. Setelah ini boleh dihidupkan lampunya lagi, Bapak. Setelah ini kita masuk ke sesi bertemu dengan anak-anak. Peluk mereka, praktekkan ya 5 bahasa cinta yang tadi sudah kita pelajari. Ketika memeluk anak, kan memeluknya dada ketemu dada. Jadi seperti ini. Nah, itu ada efek terapisnya. Ya, peluk dada ketemu dada. Oke, lalu bilang apa yang ingin disampaikan, boleh pakai 4 kata ini, boleh yang Bapak Ibu tulis di surat tadi boleh disampaikan secara langsung. Perbanyak diapresiasinya, karena di Al-Quran pun kita disuruh berbanyak syukur, maka bertambah hal-hal yang disyukuri. Kalau perbanyak kufur, bertambah hal-hal yang dikufuri. Maka nanti saat berdialog dengan anak, sampaikan apresiasinya. Sudah siap? Oke, silakan disambut anak-anaknya, dicari bapak ibunya. Halo, dada-dada, mana ayo? Ayo tunjukkan wajahnya bapak ibu, tak kelihatan anaknya. Hadap belakang bapak ibu, biar anaknya kelihatan. Gimana nih ayahnya, ibunya? Silakan ambil waktu untuk ngobrol dan membaca surat anaknya. Boleh tukeran surat. Silakan ngobrol dengan anaknya, peluk anaknya, disayang-sayang, peluk-peluk. Dikejar Pak. Ayo, peluk ayahnya, ayo. Ayo anak-anak cari ayah bundanya lalu dipeluk. Dicium toh, dicium. Masih kaku ya Bunda. Silahkan ngobrol atau baca surat dari anaknya. Baca. Anak-anak kasih suratnya. Ada ya? Kasih suratnya ke ayah bundanya. Silakan ayah bunda bisa bertukar surat.
Sudah pada bertukar surat. Sudah baca surat anaknya? Sudah? Oke, Ibu boleh sharing apa manfaat yang udah dapatkan dari sesi kita hari ini? Boleh bantu Ibu? Sharing ya? Ada yang mau sharing Bapak Ibu terkait acara-acara kita hari ini? Apa saja yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Ibu, mamanya siapa ini? Mamanya Zafran. Boleh Ibu sharing Ibu manfaat yang didapat hari ini? Alhamdulillah, hari ini acara yang sangat berkesan sekali bagi kami selaku orang tua, untuk lebih mengerti, lebih menghargai, lebih mencintai keluarga dan bersyukur bahwa kami telah dititipkan Allah, terutama saya, atas anak saya bernama Zafran yang perjuangan mama papa selalu cinta, selalu sayang sama bangsa. Terima kasih Bunda, berharga ya. Oke, yang lain, ada yang mau sharing hari ini? Barakallah Bu ya, masnya juga anak yang soleh. Ada lagi yang mau sharing dari bapak-bapak? Bapak, ada yang mau sharing? Bapak-bapak, boleh dibaca? Dear orang tua, maaf kalau aku membuat kalian merasa kecewa. Maafin aku ya. Terima kasih sudah merawatku dengan penuh kasih sayang. I love you. Terharu ya Pak ya? Iya. Ya, jadi 4 kata tadi itu 4 kata terapis. Kita bisa pakai ketika ngobrol sama diri sendiri, ngobrol sama pasangan, maupun ngobrol sama anak. Ibu mau sharing? Pertemuan kali ini kooperatifnya banjir air mata ya Bu ya. Terima kasih sudah membuka kita para orang tua bahwa pentingnya mengikuti acara seperti ini, love language buat anak-anak juga. Jadi memang emosional itu memang harus kita perhatikan ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Ibu. Love language ya, makin cinta lagi ya Bu ya. Anaknya malah ke toilet. Alhamdulillah ya tadi sudah tidak minta maaf. Kenapa? Karena sering nggak bisa makan di meja. Dan terima kasih sudah merawat aku sampai sekarang. Terima kasih. Rasanya
buat semuanya. Oke, sebagai penutup ada kutipan ya, penerimaan. Penerimaan itu apa sih? Penerimaan itu artinya ridho. Ya, jadi ada kalanya anak kita, orang tua kita ya nggak selalu ideal seperti harapan kita saat ini atau sebelumnya. Ya, ketika yang tidak ideal itu bisa kita terima dengan ridho, hatinya kan ridho lapang, ya kan? Maka insya Allah keridhoan orang tua akan membuat anaknya lebih mampu, terdorong, termotivasi dengan kesadaran, bukan keterpaksaan, dengan kesadarannya untuk jadi versi yang terbaik insya Allah. Jadi hati kita yang kita kondisikan semakin ridho dan selalu ridho pada anak-anak kita, karena ridhonya Allah itu kan ya tergantung pada ridho orang tua. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu, perhatian dan kebersamaannya. Insya Allah bermanfaat, kita dimudahkan mempraktekannya, dan insya Allah anak-anak kita semua jadi anak-anak yang menyejukkan hati dari waktu ke waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus sekali lagi untuk Coach Madiati Perancang Akhir yang berkasih Solo. Terima kasih sekali lagi Bu semua telah menghubungkan mungkin hubungan yang lama tertidur. Hari ini kita bangunkan kembali, kita berorat lagi, kita kokohkan lagi, dan insya Allah hari ini jadi titik balik. Mungkin bagi Ananda dan orang tua yang hubungannya sempat miskomunikasi, sempat belum berdamai dengan masa lalunya, semoga titik balik untuk kita semua menjadi lebih baik. Amin Allahumma amin. Baik, kami mewakili panitia yang bertugas beserta sekolahan, mohon maaf jika dirasa banyak kekurangan. Kita akhiri, kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, ada titipan info dari Las Bina Amal. Insya Allah di depan ada stand Las Bina Amal. Silakan Anda yang hendak bersedekah pada hari ini bisa menyalurkan sedekahnya ke Las Bina Amal di stand di pendaftaran hari tadi. Demikian, ada yang bertanya? Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kita akhiri dengan foto bersama. Oke. Yuk. Kepada Bu Kepala Sekolah, Bu Marahmatia, kami persilakan. Mungkin di situ ya. Pak Tora dan Bu Rosi serta Bu Ning, Bu Nur kan? Bu Nur. Dan Bapak Ibu guru kelas 6, silakan. Ada Bu Istin, Pak Chandra, Pak Emari, Bu Gandes, Bu Siti Mairo, Bu Azmi, dan Pak Afi. Oh, sudah foto juga. Boleh, tidak apa-apa. Oke. Monggo Bu Wai, Pak Rifai, kita foto bersama-sama dulu. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Monggo, biar bisa lihat semuanya. Monggo berdiri, bisa berdiri, guys. Siap semuanya, lihat kamera dari Pak. Oh, dari depan. Baik, itu kan ketiga, 1, 2. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Kita kepalkan tangan kanan kita ke udara. Nanti saat ada kata-kata bina amal, kita pekikan mandiri. Bina, oh belum. Bina. Siap?
Siapa? Bina Amal Mandiri. Bina Amal Mandiri. Bina Amal Mandiri. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.